Excel. Oke, replace itu, ini harusnya fitur replace ya. Pada Microsoft Excel digunakan untuk merubah atau mengganti data tertentu pada Excel ya. Nah, fitur ini kalau kita nggak pakai shortcut, itu dia ada di home. Ada di home, terus ada find and select. Nah, terus ada di sini find sama replace. Kalau pakai shortcut, itu CTRL-F, kalau yang find, kalau replace itu CTRL-H, ya, yang replace. Oke. Saya share dulu screen Excel-nya. Nah, ini di sini home. Ya, di home. Nah, ini di sini. Oke, short and filter. Find and select, find and select. Find, ini ada replace. Nah, fungsinya apa sih di Excel untuk find and replace ini? Kalau datanya banyak ya, seperti di all data ini kan dia banyak ya. Dia banyak nih datanya. Banyak banget, dia sampai ada 8.800 rows. Sampai ada 8.800 rows. Kebayang kalau misalnya kita disuruh nyari satu-satu, terus kita pantengin satu-satu. Wah, lama banget ya. Nah, itulah fungsinya ada find. Misalnya kita pengen menemukan C035 omset reseller itu tapi di tanggal lain. Atau enggak kita pengen tahu ada berapa sih omset reseller itu. Kita find CTRL-F untuk shortcut-nya. Nah, dia langsung masuk ke sini. Kalau kita copy dulu, ketika kita CTRL-F, dia langsung sel yang kita copy langsung keisi di sini, di find what ini. Nah, kalau kita pengen tahu semuanya, kita bisa find all. Find all di sini ketahuan dia ada 94 cells found. Nah, ini ada 94 cell found, berarti yang ada tulisan BCA, spasi 6482, spasi C035, spasi omset, spasi reseller ini, dia ada 94 cell di file yang all data ini. Nah, kalau misalnya pengen tahu di semua sheet ini, nih, formula 1, formula 2, apakah ada yang sama lagi, kita klik option. Oke, klik option. Ini ada within. Ininya, kita pilih workbook. Terus di find lagi, find all. Nah, kalau tadi ketika ininya sheet, berarti dia hanya cari di sheet ini aja, di all data aja. Dia cuma ada 94 sel. Tapi ketika kita cari di workbook, dia ada 98 sel. Nah, kita cek. Oke, mungkin tambahannya dari sini ya. Ini ada ini ketemu gitu. Termasuk dengan replace. Replace itu kan untuk mengubah. Nah, kalau kita pengen mengubah semua ini harusnya si 6482 C035 ini enggak C035, dia harusnya C034 misalnya. Kita replace. Kalau misalnya kita replace dengan sheet, dia hanya akan mengganti di sheet yang ini aja. Dia cuma ganti di sheet ini aja. Kita coba ya, replace all. Nah, dia cuma keganti 12 katanya gitu. Ini udah keganti nih. Tapi kalau misalnya kita ganti di workbook, nah, yang keganti 19. Ini semua keganti di sini. C034, C034, C034 keganti. Gitu. Jadi ada fitur untuk merubah atau menemukan secara keseluruhan. Nggak cuma di sheet aja, tapi seluruh workbook. Kayak gitu. Itu yang find all ya. Kalau find next, dia
find next atau replace next dia cuma satu-satu. Jadi nggak semuanya. Misal ini kita find next. Nah, satu-satu dia. Kalau tadi kan dia muncul, kalau find all dia muncul di sini, terus bisa kita cari. Ya, bisa kita cari. Bisa kita cari. Nah, oh, pengen cari di yang ini. Oh, di sini ternyata. Nah, kayak gitu. Kalau ininya workbook. Tapi kalau misalnya ininya sheet, dia cuma nggak semua data yang akan display. Gitu untuk find and replace. Sebelumnya ada yang mau ditanyain dulu untuk find and replace? Masih belum, Kak. Sebelum, mungkin ini familiar ya, familiar, cukup familiar ya di ketika belajar basic Excel. Oke, kita lanjut ke ini ya, find and replace. Ada juga sort and filter. Sort itu saat berhadapan dengan ratusan bahkan ribuan baris data Excel, ada kalanya kita butuh menyortir atau biar mengurutkan gitu ya data tersebut supaya lebih terorganisir dan rapi. Data yang disortir atau diurutkan ini dapat berupa angka dari yang paling kecil ke yang paling besar atau yang paling besar ke yang paling kecil ya. Kemudian ada teks dari A ke Z atau Z ke A. Kemudian ada format tanggal dan waktu paling lama ke yang paling baru atau yang paling baru ke yang paling lama. Kemudian ada format cell. Misalnya dari yang paling dari warna, ini dari warna background. Atau warna font. Nah, kemudian ada filter. Salah satu fitur yang dapat digunakan di Microsoft Office Excel itu adalah filter, fungsinya untuk menampilkan baris data tertentu sesuai filter yang kita terapkan dan menyembunyikan sisa baris data lainnya. Itu jadi kalau pengennya muncul cuman yang diwarnain merah aja selnya, maka dia yang muncul cuman yang warna merah aja selnya. Filter ini ada di home juga. Ada di home juga, di sini. Sini ya. Oke, ini. Sort and filter. Nah, ini ada short A to Z. Nah, ini berarti shortnya huruf. Kemudian ada filter di sebelah sini. Ini filter. Cara mengaktifkan filter, ini saya clear dulu ya. Cara mengaktifkan filter bisa kita pilih aja semuanya. Ini semuanya di blok. Cara ngeblok cepat itu kita pakai shortcut CTRL, Shift, panah kanan. Kemudian panah bawah. Nah, ini udah kepilih semua datanya. Kemudian CTRL, Shift, L. Ini langsung ke filter. Atau kita bisa pakai menu yang ini. Gitu. Filter. Oke, nah si filter ini fungsinya itu kalau misalnya kita pengen, ini kan semua data tampil ya, saya pengen tampil cuman C007 aja. Saya copy di sini ya, biar nggak usah ngetik, jadi di copy. Copy, saya paste sini.
Yang tampil cuman C007 aja semuanya. Gitu. Ini fungsinya si filter. Oke, tapi kita tetap harus hati-hati ketika menggunakan fungsi filter. Pertama, saat memilih data, itu kita pastikan semua data kepilih. Karena bisa jadi gini ya, saya contoh, yang biru ini, saya delete. Kemudian saya pilih data. Nah, cuma sampai sini doang. Karena ini kosong. Jadi Excel-nya berhenti. Saya cuma pilih sampai sini doang. Kemudian ketika di filter, saya tadi C007, saya filter. Nah, kalau ini karena ini ada data ya. Nah, kalau misalnya ada kosong semua sini, ini kosong ya, ketika baris ini kosong, padahal sebenarnya ada data di bawah, dia nanti akan muncul cuma ini doang. Jadi ketika memilih data untuk kita filter atau kita short, pastikan semua datanya memang sudah kita select, udah kita blok semua. Gitu. Jangan sampai ada data kosong yang jadi pembatas ya, jadi pembatas. Padahal bawahnya tuh masih ada data lagi. Tapi karena ada data kosong yang kelewat kayak gini, jadi seolah-olah oh cuman 2, padahal sebenarnya masih banyak gitu. Itu hati-hati ya dalam menggunakan fungsi filter dan short gitu. Nah, sekarang kita coba filter dulu. Ini udah difilter semua, kita pakai fungsi short. Contohnya ini, kalau di tanggal, tadi kan fungsi short itu ada di huruf, ada di angka, ada di tanggal, ada di warna ya. Kalau di sini di tanggal, kita bisa pilih mau short misalnya dari yang paling lama dulu, baru ke yang paling baru, atau yang paling baru dulu ke yang paling lama. Contohnya ini ke yang paling baru dulu, baru ke yang paling lama. Nah, kepilihnya jadi dari tanggal 31/05. Nah, ini kenapa yang paling baru itu 31? Karena dia baru itu kan berarti recent. Recent berarti yang tanggal yang paling terakhir gitu, yang paling beres gitu ya, yang paling terakhir. Jadi dia dari tanggal 31 dulu. Kalau kita pilih dari oldest to newest, dia dari tanggal 1. Gitu. Itu fungsi short. Kalau di sini di keterangan dia hurufkan, fungsinya jadi A to Z. Seperti alfabet ya. Kayak kita absen. Jadi A to Z. Kalau A to Z, nah dia ternyata yang paling ketika diurutkan A to Z, nanti munculnya jadi kayak gini. Kalau kita di angka, dia akan muncul largest to smallest, atau smallest to largest. Jadi yang paling kecil ke yang paling besar, atau yang paling besar ke yang paling kecil. Nah, ini yang muncul yang besar-besar dulu. Ini short. Nah, menggunakan fungsi short juga cukup harus berhati-hati ya, karena nggak semuanya itu harus diurutkan. Mungkin memang ada formatnya seperti itu. Gitu, kayak misalnya gini, ini omset tunai, biaya edisi, ini itu jadi satu bagian. Jadi dia satu bagian, nggak boleh dipisah. Karena kalau dipisah itu jadinya aneh gitu. Nah, jadi nggak semua data itu bisa kita short. Harus kita analisa dulu. Oh, ini datanya memang bisa di short, atau misalnya memang harus plug seperti ini gitu, nggak boleh diubah-ubah lagi. Jadi ketika teman-teman nanti mungkin di pekerjaan menemukan data yang banyak, itu langsung short aja deh biar ketahuan. Nah, nggak juga ya, kita harus analisa dulu. Oh, ini datanya memang seperti ini, harus plug seperti ini, atau memang bisa kita ubah gitu. Harus dianalisa dulu. Karena fungsi short ini kadang-kadang bisa bikin file berantakan gitu ya. Kayak contohnya ini, misalnya ini data dari bank. Bank itu kan punya rekening koran.
rekening koran. Kalau kita mungkin kalau tabungan yang pribadi itu buku tabungan ya. Nah, buku tabungan itu formatnya memang seperti itu. Dia udah nggak boleh di-short lagi untuk keperluan reporting. Nggak boleh karena memang plek datanya seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan satu data, itu apakah datanya, kita harus konfirmasi, harus tahu dulu apakah datanya memang bisa kita ubah atau nggak bisa gitu, karena memang udah seperti itu. Oke. Nah, untuk short, itu saya bisa ubah kayak gini. Contoh saya kasih di sini nomor 1, 2. Untuk numbering ya ini 1, 2. Ini aja tips aja. Kita bisa pakai 1, 2, ini terus di blok, terus nanti muncul tanda plus, bukan tanda plus yang ada panahnya ya. Nah, bukan tanda plus yang besar ini, tapi tanda plus yang kecil. Terus kita klik 2 kali. Itu langsung semua numbering ke bawah. Langsung semua ke bawah ya, sampai 8, 9, 7, 6 katanya rows-nya. Oke. Nah, saya mau short ya. Tapi saya nggak mau nomor saya berubah. Nomornya udah pengen gini doang. Tapi saya pengen short dari tanggal yang paling baru ya, yang tanggal 31. Caranya, saya blok dari tanggal sampai bawah. Sampai bawah. Nah, ini ada yang nggak keisi nih. Saya bawah. Kemudian, custom short. Nah, nanti muncul kayak gini. Ketika custom short, ada short by tanggal, short on nah, ini value-nya. Nah, terus nanti perintahnya. Saya kan mau short tadi dari tanggal ya, tapi perintahnya saya pengen newest to oldest. Terus oke. Okay. Nah, tanggalnya ini berubah 31 dulu, tapi nomornya nggak berubah. Gitu. Itu namanya custom short. Jadi yang kolom A ini dia nggak berubah karena dia nggak kita pilih, nggak diselect si selnya. Yang kita select untuk di short itu dari tanggal sampai dari B sampai I. Dari tanggal sampai yang reseller C003 ini. Nah, nggak berubah dia yang number karena dia nggak select. Kita juga bisa kayak gitu untuk custom short. Karena kalau misalnya misalnya dipilih ya, pilih news. Nah, nomornya malah berubah. Jadi ngikutin dari yang paling bawah dulu, nanti baru nomor satunya di yang terakhir ya. Yang 575 nih. Gitu. Oke. Untuk short sama filter, ada yang mau ditanyain dulu? Ya, teman-teman ada yang mau ditanyain atau mungkin kecepatan atau kurang jelas gimana? Ya. Langsung aja ya. Masih belum, Kak. Masih belum ya? Iya, Belum masih. lanjut. Ya udah Ya, lanjut bisa. aja. Oke. Nah, Tapi ya kan ini saya pakai HP, jadi harus off cam biar enak gitu. Oh iya, nggak apa-apa. oh iya iya. Oke, selanjutnya ada freeze pens. Freeze pens itu datanya ada di view di sini.
Terus freeze spans ini. Fungsinya apa? Fungsinya agar dia tuh nggak berubah, jadi tetap ya layarnya tuh nge-freeze, membeku. Contohnya gini, ini kan kita kalau scroll ke bawah, ini ya si baris 7, ini baris 7, kalau kita scroll ke bawah, dia hilang kan? Nah, hilang. Yang nampil cuman ya udah yang kita scroll aja. Tapi kalau kita freeze sesuai dengan yang kita mau, ini bisa tetap terdisplay gitu ya, tetap tampil. Nah, freeze ini ada freeze top row, ada freeze first column. Kalau yang ini, freeze spans, itu dia sesuai dengan sel yang kita pilih. Kalau kita freeze top row, nah, ini yang ke-freeze cuma baris yang pertama aja. Yang lainnya, kita scroll, dia ikutan hilang ya. Jadi kalau yang baris pertama ini, dia tetap tampil, tetap ke display dia, karena dia freeze. Dia nggak ikut ke scroll. Kalau kita freeze-nya yang kolom, nah, dia yang nggak akan ke scroll itu cuman kolom A aja, gitu. Jadi kolom A tetap, sampai kita ke ujung sel pun, kolom A tetap ada. Oke. Tapi kalau freeze spans yang ini, kita bisa pilih sel. Aku pengennya yang di freeze itu, misalnya, kalau misalnya aku ke pinggir, tanggal pengen tetap nomor sama tanggal pengen tetap kelihatan. Kalau misalnya aku scroll ke bawah, ke vertikal, aku pengen dari kode custom sampai atas ini kelihatan. Jadi aku simpen ininya, yang di select-nya aku simpan di sini, di C8. Kemudian aku freeze spans. Nah, setelah aku freeze, ketika aku scroll vertikal, kode customer dari baris 1 sampai 7, dia tetap terdisplay. Kalau aku scroll horizontal, nomor sama tanggal atau kolom A, B, dia tetap terdisplay, nggak hilang. Nah, itu fungsi freeze spans. Tapi lagi-lagi harus hati-hati ketika data kita ada freeze spans-nya, karena bisa jadi dia bentuknya kayak gini. Ini juga harus diperhatiin. Ini ada 7, ini 47. Terus misalnya, tolong pindahin data yang ada di sini ke file baru, misalnya gitu ya. Terus kita pindah aja dari yang baris ke-47. Padahal ini masih ada data di atasnya. Jadi itu harus diperhatikan kalau misalnya teman-teman menemukan data atau dikasih data yang ada freeze-nya, ini harus diperhatikan kolom sama barisnya. Karena khawatir ketika kita harus copy data, ternyata nggak ke-copy semua datanya. Karena ada yang data yang tersembunyi kayak gini. Kayak 7, tapi langsung ke 98. Berarti kan ini sebenarnya ada data di atasnya. Nah, ini harus jadi ekstra hati-hati ya. Ketika kita menemukan data dengan display freeze. View-nya di freeze. Untuk freeze spans, ada yang mau ditanyain dulu? Ya, teman-teman ada yang mau ditanyain mungkin? Atau kecepatan? Atau mau diulang? Ya, langsung aja mungkin kalau ada yang ngerasa kecepatan, ditanyain aja biar nggak kelewat nanti. Berarti yang tadi yang itu nggak ikut ke freeze ya, Kak? Nggak ikut ke copy ya? Kalau semisal itu nanti di freeze. Yang semisal nomor 7 sampai nomor berapa gitu, terus kita copy. Nanti itu belum tentu kita bisa copy ke file baru gitu. Iya, misalnya ini saya contoh bikin file baru ya. Bikin file baru, shortcut-nya CTRL N.
Terus, misalnya ini di freeze. Saya nggak lihat nih, ceritanya saya nggak lihat. Ini ternyata baris 44 awalnya. Kemudian saya copy, cuman dari sini sampai bawah, saya copy, saya pindah ke file baru. Padahal di atasnya ini masih ada data sekitar segini ya. Sekitar 36 baris. Kebayang nggak kalau misalnya kita nggak ngopi semua, terus si omset ini itu jadi nggak ke-copy, jadi nggak ketahuan semua omsetnya. Nah, kayak gitu. Jadi kenapa harus diperhatikan juga? Karena khawatirnya kita menyangka itu si baris yang kan gini ya ke displaynya 7 misalnya 47. Nah, si baris 47 ini kita sangkanya itu ini baris yang pertama, padahal ini harus masih scroll kita lagi, harus masih ada baris yang di atas-atasnya. Dan pasti itu nggak akan ke-copy. Karena kita copy mulai dari sini gitu. Oh iya. Ya Kak, paham. Ada lagi mungkin? Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin bisa lanjut aja, Kak Ane. Lanjut aja ya. Ya. Nah, sekarang adalah cell reference atau referensi sel. Cell reference itu ada dolarnya. Oke, jadi ketika kita pilih sel untuk rumus, itu ada yang relatif, ada yang fix, ada yang mix. Oke, kalau yang relatif, itu dia ketika kita copy, dia itu akan mengikuti gitu, relatif aja sesuai dengan referensinya gitu. Nah, kalau yang fix itu dia nggak berubah. Kalau yang mix dia bisa berubah kolomnya atau dia bisa berubah barisnya, salah satunya gitu. Fungsinya cell reference itu adalah untuk mengunci sel. Itu biar kalau misalnya kita rumusnya cuma butuh di sel A1 aja, dia nggak akan lari ke B1, ke C1, tapi tetap di A1. Itulah fungsinya cell reference untuk mengunci. Caranya gimana untuk cell reference? Kita kasih dolar. Cara kasih dolar itu pakai F4. Nah, kalau F4-nya teman-teman berwarna, berarti harus pakai Fn dulu. Saya kasih contoh. Misalnya di sini ada kode sama type store. Ini ada 0 sama offline. Ini kode itu 0, 4. Nah, type store-nya ada offline store, ada online store. Saya pengennya di sini kode doang. Misalnya saya bikin baris baru di sini di K7 kode. Berarti kalau kode, isinya kan kalau nggak 0, 4 ya. Kalau kode kalau nggak 0, 4. Nah. Kalau saya kasih sama dengan kemudian 0, ini sel H3, dia masih relatif. Kalau saya tarik ke bawah, dia akan jadi H4. Kalau saya tarik ke pinggir, ke horizontal, dia akan jadi offline store. Karena dia relatif, mengikuti gitu. Tapi kalau misalnya dia fix, kita kasih F4 sama dengan misalnya kode, terus kita kasih F4. Nah, langsung ada dolarnya kan. Nah, dolar di H, dolar di 3. Jadi dolarnya di kolom sama di baris. Enter. Ketika kita tarik ke bawah, dia tetap 0. Ketika kita tarik horizontal, dia juga tetap 0.
itu adalah sel yang fix. Jadi kunci datanya. Cuman di H3 aja. Tapi misalnya saya itu pengennya kalau saya tarik ke samping, dia itu ngikutin kolomnya, tapi barisnya tetap pengen di baris ketiga. Cuman kolomnya pengen ngikutin. Kalau kayak gitu namanya cell reference mix. Jadi yang relatif itu cuman kolomnya aja. Saya pilih H3, kemudian Fn, F4 satu kali, ini kekunci semua. Saya tekan lagi, ini kekunci barisnya aja. Saya tekan lagi, ini kekunci kolomnya. Nah, kalau kekunci kolomnya, ketika saya tarik ke bawah, dia akan berubah jadi 4. Tapi ketika saya tarik ke horizontal, dia akan tetap 0. Karena kekunci kolomnya. Kalau saya pengen kunci barisnya, saya kunci barisnya. Ketika saya tarik ke pinggir, itu jadi offline store. Tapi ketika saya tarik ke bawah, dia jadi 0. Gitu. Ini namanya cell reference mix. Jadi, salah satunya baris atau kolom itu bisa berubah, bisa relatif. Kalau yang tadi, yang pertama itu ketika kita tekan Fn pertama itu langsung fix. Kolomnya fix, barisnya fix. Tapi kalau kita tekan kedua, barisnya fix, kolomnya relatif, barisnya fix. Kalau kita tekan lagi, itu kolomnya fix, barisnya relatif. Kalau kita tekan lagi, semuanya jadi relatif. Kolom baris jadi relatif. Itu cell reference. Ini sangat harus diketahui karena nanti untuk rumus-rumus referensi seperti HLOOKUP dan VLOOKUP itu harus pakai cell reference untuk mengunci tabelnya. Gitu. Kalau misalnya kita nggak pakai cell reference, berantakan nanti hasil dari rumus lookup, HLOOKUP atau VLOOKUP-nya. Oke, ada yang mau ditanyain dulu untuk cell reference? Ya, ada yang mau ditanyain? Kayaknya pada ngantuk atau gimana, nggak ada suaranya. Teman-teman udah ngerti? Atau masih ada kesulitan? Udah dulu aja mungkin ya, udah ngerti dulu aja ya. Ilva, barangkali baru mau nanya. Tadi udah Sebentar lanjut dulu mungkin. Nanya Kak, tadi maksudnya yang apa sih yang mix itu tuh maksudnya yang F4-nya ditekannya 2 kali gitu, yang 2 kali itu. Ya, jadi kan F4 ini contohnya ini, nah ini ya, sama dengan H3. Ini relatif, karena kolom H sama baris ketiga itu, kalau saya geser ke L atau saya geser ke 9, dia masih bisa berubah lagi tuh, berubah referensinya. Ngikutin ke bawah dia. Contohnya adalah, ini kan H3, kalau saya tarik ke bawah, dia jadi H4. Kalau saya tarik ke samping, dia jadi I3 gitu. Jadi kolom sama barisnya dia ngikutin relatif aja gitu, sesuai dengan kalau barisnya ke bawah ya udah referensinya ngikut ke bawah. Kalau barisnya ke pinggir ya udah referensinya ngikut ke pinggir, kolomnya jadi ganti jadi I gitu. Nah, tapi kalau misalnya pakai yang mix itu ketika tekan F4 yang pertama, dia jadi fix. Kolomnya nggak akan keganti, barisnya nggak akan keganti. Mau kita copy ke LMN, atau misalnya kita copy ke baris 9, 10, 11, dia nggak akan keganti referensinya. Tetap H3. Nah, kalau kita tekan lagi Fn-nya 2, bukan 2 kali ya, tapi sekali aja, cuman yang kedua gitu. Bukan, itu langsung berubah si referensinya, yang fixnya cuman barisnya aja. Kalau kita tekan lagi kalau kita tekan lagi F4-nya sekali lagi, itu berubah jadi yang fixnya
kolomnya, H-nya. Gitu. Jadi kalau misalnya memang udah pengen dari awal nih, misalnya kita tentuin, oh aku mah pengennya yang fix itu barisnya. Bisa nggak apa-apa bisa langsung ditekan aja gitu langsung beberapa kali. Gitu. Tapi tetap harus kita di mode edit ya. Untuk F4 ini harus di mode edit. Jadi harus diedit dulu, F2 dulu sampai si selnya aktif, baru kita bisa pakai F4. Nah, gitu. Gimana Ilva udah ngerti? Ya udah Kak. Ya. Yang lainnya gimana? Ada kesulitan barangkali? Ini ada kuis kemarin kayak gitu nggak, Kak? Enggak, kalau sekarang ini aja materi aja. Soalnya nanti kan Oh. penutupannya, ya. Nanti penutupannya ada Oke. kesan-pesan dari semuanya, ya. Oke. Ya. Lanjut aja, Kak. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang formula logika. Untuk melakukan uji logika ini, maka akan menggunakan operator perbandingan Excel, yaitu sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang dari atau kurang dari sama dengan. If, yang pertama ya. Jika ya, jika tidak. Kalau ya, ibarat Excel tuh nanya sama kita, kalau ini ya, terus gue harus ngapain? Kalau ini enggak, terus gue harus ngapain? Kayak gitu. Logikanya gitu ya. Kalau if error, jika uji hasilnya error, maka, nah, kalau ini tuh nggak sama dengan, misalnya angkanya tuh 1 sampai 5, terus tiba-tiba kita isi 6, error kan? Karena angkanya cuma 1 sampai 5, logikanya. Terus kalau error, maka Excel harus ngapain? Terus ada sum if, jumlahkan isi sel jika. Terus ada canif, jumlahkan sel jika. Nah, ini adalah fungsi formula logika. Ya, sebenarnya sum if sama canif itu dia masuknya ke math ya, matematika. Cuman karena ini ada if-nya, jadi saya masukin di materi yang sekarang gitu. Kita langsung praktek. Oke. Sini aja ya. Yang pertama tadi if. Nah, saya mau pakai if, misal di sini yang kode customer saya ganti jadi aging. Kalau misalnya di bawah kalau misalnya tanggal 1 sampai 15 saya kalau misalnya tanggal 1 sampai 15 saya pengen itu jadi week 1, kalau dari tanggal 16 sampai tanggal 31 saya pengen jadi itu week 2. Oke, saya pakai if sama dengan if logical test. Yang mau ditesnya itu sel yang mana? Yang ini, yang kolom B ya, kolom B yang mau dites. Kemudian tadi kan kalau misalnya 1 sampai 15 itu berarti week 1. Ini if saya pakai date dulu karena ini tanggal formatnya, date.
ini. Sorry, day, bukan date ya. Day. Ini. Kurang dari 16. Value if true. Kalau kurang dari 16, Excel harus ngapain? Berarti saya kasih week 1. Value if false. Saya kasih week 2. Kita tes. Nah, week 1. Ulangi ya rumusnya. Kenapa saya pakai day? Nah, kenapa saya pakai day? Karena kolom B ini formatnya tanggal. Dia formatnya date, tanggal. Saya cuman mau pilih harinya aja. Jadi saya pakai day. Gitu. Terus kurang dari 16 itu week 1. Week 1 ini kenapa harus pakai tanda kutip? Karena dia karakter teks. Karakter teks. Jadi harus pakai tanda kutip. Saya bisa nggak pakai tanda kutip? Jadi karakter number kayak 1 atau 2 doang juga bisa. Ya, 1 munculnya kayak gini. Tapi kalau pakai karakter teks, kita tetap harus menggunakan tanda kutip. Kita tes. Di 31 dia jadi week kedua. Gitu. Oke. Kemudian tadi setelah if ada apa nih? Ada if error. Kalau if error itu misalnya ininya jadi sekarang saya ganti kalau lebih dari kalau kurang dari 16 sama dengan week 1, week 2, nah saya ganti ini coba jadi 0. Oh, dia tetap week 1. Saya jadi S. Nah, value error berarti ya ini. Nggak berfungsi karena rumusnya ini referensinya itu date. Jadi ketika saya masukin karakter teks, dia jadi value. Kalau value itu kita bisa pakai if error. Caranya di sini tetap di rumus ini ya, tetap di rumus ini. Kita jadi bertingkat rumusnya. If error. Ini. Terus saya kasih komanya 0. Nah. Jadi ketika ada yang mungkin kita nggak sengaja ya klik gitu ya, atau keganti atau keketik, nah dia langsung berubah. Oh ini ada yang 0 ya, oh kayaknya salah. Oke, dia jadi berubah jadi 0. Berarti ada yang salah dengan format di kolom B. Kalau saya masukin lagi tanggal 1, dia jadi week 1. Kalau misalnya saya nggak sengaja pencet misalnya D, dia berubah jadi 0. Gitu. Jadi if error itu fungsinya adalah kalau misalnya ada yang berubah dari data, itu dia nggak akan jadi value. Nggak akan jadi tadi yang pakai tagar hashtag value gitu. Tapi dia akan berubah sesuai dengan yang kita masukkan gitu ya. Kita masukkan tadi kan 0, dia bakal berubah jadi 0 gitu. Fungsinya juga kadang kita ada jumlah operasi kayak pembagian itu kan kalau semua bilangan yang dibagikan yang dibagi 0 itu dia jadi tak terhingga ya. Nah, ketika div itu nanti ada div. Itu juga kita bisa pakai if error jadi 0 semua. Gitu. Itu fungsinya if error. Jadi kalau misalnya ada rumus yang error daripada ada hashtag value-nya udah aja ganti 0. Gitu. Tapi tetap harus hati-hati juga karena barangkali memang datanya itu ada yang isiannya 0. Gitu. Jadi tetap ingat-ingat yang best practice-nya, tetap analisa pola kerja ya.
Oke, yang if ada tanyain dulu, Saya mau tanya Kak, boleh. berarti if error itu lebih aman dipakai untuk semua rumus ya? Kalau saya, ya, kalau saya jujur setiap pakai rumus yang bertingkat, rumus referensi, if, sum if, can if, terus VLOOKUP, biasanya saya suka pakai if error duluan, gitu. Terus kalau misalnya if-nya tadi kan tipenya tanggal, jadi rumusnya ada D-nya gitu. Kalau Ya. misalnya dia tipenya kayak rupiah gitu, penulisan rumusnya jadinya kayak gini. Oh, enggak. Kalau misalnya formatnya selain tanggal, enggak Rumus harus. biasa berarti. Ya, pakai rumus biasa aja. Karena ini rumusnya tanggal ya, jadi saya pakai day dulu. Kalau saya pengen ganti misalnya jadi bulan, ini saya jadinya month. Oh gitu. Terus mau tanya lagi Kak, yang karakter teks tadi kan ada tanda kutipnya kalau di Betul. penulisan rumus. Misalnya pengen karakter teksnya nanti yang muncul tulisannya bold atau miring atau underline gitu, dia di penulisan rumusnya bisa pakai langsung bold gitu atau itu edit manual waktu hasilnya udah keluar? Sebenarnya ada. Kita coba cek ya. Nah, karena di formulanya aja dia seperti tidak menyediakan untuk jadi bold atau italic, jadi paling kita manually, atau bisa pakai conditional formatting. Di new rule nanti sebenarnya ini ada banyak banget di conditional formatting itu. Kalau misalnya lebih dari, misalnya yang pengen kita bold itu lebih dari 10 ya, misalnya lebih dari 10, itu bisa pakai conditional formatting. Nanti ada bold. Nah, ini nih, ada preview. Ini format. Aku pakai bold, italic, kayak gitu. Jadi di conditional formatting pakainya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Gimana, Jani, udah cukup? Sudah cukup. Ya. Yang lainnya gimana? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Kalau nggak ada, kita langsung ke sum if ya. Sum if itu jumlahkan jika. Ya, sum if jumlahkan jika. Saya mau bikin dulu di sini. Ada C039. Di sini saya mau ganti customer. Oke. Pakai rumus yang teks kemarin. Berarti apa tuh pakainya? Mid. Terus saya hitung dulu. BNI spasi 2020 spasi oke 10,4. Nah, customer. Copy sampai bawah. Oke, udah kode customernya. Tapi saya pengen tahu nih C039 itu debitnya berapa ya? Debit. Terus ini kredit. Jumlahnya ya, jumlah
si selnya ya, jumlah si selnya, bukan jumlah isinya. Bukan sum, tapi count. Kemarin kan beda ya, antara count sama sum. Kalau count itu adalah sel yang terisi, kalau sum itu adalah di sini gini aja. Count, di sini sum. Di sini saya pakai count if. Count. If. Oke. Range. Nah, range-nya itu mana aja? Range-nya itu dari D ke F. Karena cuma debitnya aja. D ke F. Sampai bawah ya. Jangan lupa pakai cell reference. Dikunci kolom sama barisnya. Kemudian ini ada kriteria katanya ini. Kriterianya itu yang ini. C039. Kriterianya C039. Nah, setelah di count, dia ada 252. Yang C039 itu di tabel yang D sampai F, tabel D sampai F, D7 sampai F883 ya. Ini di sini. Oh, dia D8 sampai 8803, F8803. Si debitnya C039 itu yang terisi selnya ada 252. Kita buktikan. Kita filter di sini C039. C039. Terus di sini kita pakai count yang biasa, pakai count if. Ini dia 790. Berarti dari F8 688. Nah, ini ada perbedaan nih. Ini kan-nya 180. Tapi di sini count-nya 252. Nah, ini ya. Asiknya belajar Excel tuh gini. Dia 180, tapi di sini count-nya 252. Range-nya, oke, 252. Oke, jadi dia itu hanya nge-count yang di customer-nya aja. Dia nggak nge-count debitnya ada berapa. Dia hanya nge-count si C039-nya aja. Gitu. Kalau C039, dia ada 252. Jadi kalau fungsi count itu, dia cuman menghitung C039 di tabel D di 8 sampai F803 itu ada berapa. Kalau kita blok di sini, itu ada 252, sama dengan yang dirumus can if. Jadi can itu nggak bisa kita gunakan untuk mengetahui berapa jumlah si debitnya ini. Nggak bisa. Jadi cuman bisa kita tahu aja
si C039 ini ada berapa banyak sih? Udah gitu doang. Tapi kalau sum bisa kita gunakan untuk jumlah debit C039. Sum if range-nya masih dengan yang di D sampai F. Jangan lupa pakai F4 untuk dikunci. Kemudian kriterianya yang C039. Nggak usah dikunci kalau untuk kriteria. Kemudian sum range. Nah, sum range-nya, sorry, ulangi ya. Sorry. Sum if, itu range-nya yang D. Yang D ini. Nggak sampai F untuk sum if. Terus nanti di F4 dikunci. Kemudian kriterianya yang C039. Kemudian sum range-nya baru yang debit. Kasih F4 lagi. Saya ulangi ya untuk sum. Sum if range-nya C039 range-nya di mana? Di D. Range-nya di D. Ini sampai bawah. F4 kita kunci dulu untuk tabelnya. Lalu kriterianya yang ini C039. Lalu yang mau di-sum yang mana? Yang mau dijumlahkan yang mana? Di kolom F. Kolom F ya. Kita kunci juga di kolom F. Jumlahnya ada 655, 039, 172. 039. Nah, ini ada tips lagi. Kalau sedang di posisi tabel yang sedang difilter ini, kemudian kita pengen nge-sum atau subtotal, itu kita bisa pakai Alt sama dengan shortcutnya ALT, dia langsung muncul sum atau subtotal. Kalau sum, ketika kondisi tabel tidak difilter. Kalau subtotal, itu ketika kondisi tabelnya dalam filter. Coba jauh. Nah, 655.039.172. Dia nggak selisih ya, sama ya nilainya. Sama nilainya. Gitu untuk fungsi can sama sum. Can if dan sum if. Ada yang mau ditanyain dulu? Kamu mau tanya, Ya. untuk yang sum if, yang sum range-nya biar bisa langsung ke blok semua, itu shortcut-nya apa? Shift, pakai shift. Saya ke bawah dulu. Ini ke bawah dulu. Kita pengen ke data paling bawah, Ctrl shift. Nah, ya. Terus kita kan di sum range-nya di F ya, di kolom F ya. Pilih. Nah, pindahin ke sini ke kolom F. Terus kemudian pencet shift. Klik di debit. Terus shift-nya jangan dilepas, Pencet panah bawah. Udah kepilih semua.
Makasih, Kak. Ya, sama-sama. Permisi Kak, boleh diulangin nggak? Yang shortcut-nya ini? Iya. Atau yang sum if-nya? Yang shortcut. Yang shortcut. Ya. Sekarang saya lagi ada di sel E6 ini ya. Kalau kita pengen tahu kita lagi ada di sel yang mana, si select-nya, kita bisa lihat di sini informasinya. Nah, ini sekarang saya lagi ada di E6. Terus saya pengen ke yang paling bawah. Itu pencet CTRL, ya ditekan CTRL-nya, terus panah bawah lagi. Pastiin emang ini udah sampai bawah benar ya. Caranya klik lagi, panah bawah lagi. Nah, kalau kita udah sampai ini yang 1.048 ini, oh berarti ini udah paling bawah yang tadi, data yang tadi. Balik lagi CTRL panah atas. Oh ini udah paling bawah datanya. Terus kan saya mau di debit ya pilihnya. Mau di debit. Nah, pindahin ke sini ke F8790. Terus pencet shift. Nih ditekan shift-nya. Terus diklik debit. Ini keklik semua sampai debit, tapi debitnya saya nggak mau bawa. Shift-nya jangan dilepas, pakai panah bawah. Nah, gitu. Jadi kalau ke data yang, kalau kita mau pindah-pindah data, itu pakai CTRL, nggak pakai shift ya. Pakai CTRL, panah atas, panah bawah, panah kanan kiri, itu pindah-pindah data, pindah-pindah sel, tapi loncat gitu. Nggak, kalau gini kan kalau nggak pakai CTRL, kita satu-satu kan, pakai panah atas, panah bawah. Tapi kalau pakai CTRL, kita langsung loncat ke data terakhir. Termasuk di baris juga. Kita langsung loncat ke data terakhir. Tuh. Langsung loncat ke data terakhir. Kalau shift itu gunanya untuk select ya. Untuk select nih. Nah, gitu. Kalau ditekan dua-duanya, dia akan select sekaligus loncat ke data yang terakhir. CTRL, shift. Nah, kalau kita tekan shift, tekan shift, terus saya pilih klik 405. Nah, datanya langsung ke select semua. Gitu. Saya nggak pakai mouse di blok satu-satu gini, tapi saya ini lagi ada di F8. Saya pengen nge-select sampai ini yang 1680. Saya pakai shift, klik aja. Udah ke-select semua. Nah, itu fungsinya shift. Kalau CTRL, itu yang berjauhan itu. Datanya berjauhan, tapi saya mau pengen pilih ini. Nah, baru pakai CTRL. Ini baru pakai CTRL. Tapi kalau shift, dia langsung ke-select semuanya. Gitu. Udah. Kurang jelas atau mau diulang lagi yang sum if-nya? Gimana teman-teman, udah jelas belum? Udah, Kak. Udah, Kak. Ya. Udah. Yang Udah, Kak? lainnya? Udah. Sudah. Gak kecepatan kan semuanya? Ya udah, lanjut aja, Kak. Oke, untuk if, sum if, can if, kita langsung lanjut ke difference. Ada halookup. Halookup merupakan singkatan dari kata horizontal. Istilah horizontal ini merujuk pada bentuk tabel referensi yang digunakan, di mana header atau judul tabel terletak di bagian kiri dan field datanya tersusun di samping secara horizontal. Nah, untuk VLOOKUP, itu VLOOKUP merupakan singkatan dari kata vertikal. Jadi kalau H itu horizontal, ini tuh H lookup. Jadi kayak data horizontal, terus jadi kayak lihat data yang horizontal. Nah, kalau VLOOKUP itu lihat data yang vertikal. Singkatannya juga ada sama V itu jadi HLOOKUP dan VLOOKUP digunakan untuk mencari data pada kolom pertama sebuah tabel data, kemudian mengambil nilai dari sel manapun di baris yang sama pada tabel data tersebut. Nah, lookup memungkinkan kita untuk mengisi kolom atau baris dengan mengambil referensi dari tabel lain. Ini ada di
lookup dan reference ya, si rumusnya di formula lookup dan reference itu di bawah ya, di HLOOKUP sama di VLOOKUP yang bawah. Oke. Nah, VLOOKUP ini di sini kan ada beberapa customer ya. Ini ada C001 sampai C0010. Ada C001 sampai ini datanya ya, tabelnya. Ini customer. Nah, ini customer, ini C001, C02. Ini bikinnya sesuai dengan data yang ada di sini. Sesuai data dengan data yang di customer. C01 sampai C010. Terus ini data yang kan if sama if tadi tinggal di copy aja ke bawah. Nah, tadi kan bikin di sini, kita copy ke bawah. Sekarang kalau HLOOKUP, itu saya misalnya kriterianya C008. Saya lookup. Sama dengan HLOOKUP. C008. Ini nggak akan bisa. Kenapa nggak akan bisa? Karena datanya ke bawah, vertikal. Jadi kalau datanya vertikal, kita harus pakai VLOOKUP. Kalau datanya horizontal, kita harus pakai HLOOKUP. Gimana untuk HLOOKUP contohnya? Ini kita transpose. Nah, kita transpose ke pinggir. Jadi asalnya customer-nya di sini, sekarang customer-nya jadi horizontal. Ditranspose. Nah, baru kita bisa pakai HLOOKUP karena datanya horizontal. Jadi ketika kita mau pakai rumus, kita cek juga jenis datanya. Ini datanya jenisnya horizontal atau datanya vertikal. Kalau datanya horizontal, berarti kita pakai HLOOKUP. Kalau datanya vertikal, berarti kita pakai VLOOKUP. HLOOKUP C008, lookup value. Ini petunjuk ya, rumus bacaan yang ada di sini itu adalah petunjuk rumusnya. Lookup value, yang mana yang mau di lookup? Si C008 ini. Kemudian table array, yang mana yang mau di tabelnya mana, referensinya mana? Yang ini. Oke. Jangan lupa pakai F4. Kunci tabelnya. Kemudian row index 6. Karena ini datanya horizontal, jadi yang ditanyainnya itu baris keberapa? Baris keberapa yang mau kamu lookup, yang mau kamu tampilin di key 8 ini, mau baris keberapa dari si tabel yang di bawah. Nah, kalau baris, kita hitungnya dari ini C08, ini customer baris pertama, yang kan if itu baris kedua. Berarti yang mau ditampilin itu baris yang kedua. Nah, kemudian ada true or false. Karena datanya ini enggak random ya, enggak berurutan. Jadi kita pakainya false. Yang false.
Nah, 159. Sama kan dengan di sini ya? 159. Kalau datanya berbentuk seperti ini, vertikal ke bawah, itu baru kita pakai VLOOKUP. VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Lookup value, mana yang mau di lookup? Si P10. Tabelnya mana? Yang ini. Sampai ke sini. Nah, saya pengen lookupnya yang SUMIF. Oke. Jangan lupa F4. Sel reference-nya harus terkunci. Kolom indeks. Nah, kalau di lookup tadi adalah row index number. Yang di indeksnya itu barisnya. Tapi kalau di VLOOKUP yang jadi indeksnya itu kolomnya. Jadi call index 6. Nah, kolomnya kolom keberapa yang mau saya lihat gitu ya. Kan look itu berarti kan lihat. Saya pengen lihat di kolom ke yang SUMIF, berarti kolom ketiga. Ngitungnya gimana? Customer kolom 1, CANIF kolom 2, SUMIF kolom 3. Gitu. Yang ngitungnya dari tabel itu dari yang pertama, bukan dari CANIF ke SUMIF, tapi dari customer dihitungnya. Si kolomnya itu dari K. Sesuai dengan tabelnya itu dari K, dari kolom K sampai kolom M. Berarti kolom indeks 6-nya itu 3. Nah, range lookup-nya itu karena range-nya enggak berurutan, datanya random. Jadi kita pakai false. Oke. Sama ya. Oke. Kayak gini. Ini untuk lookup dan VLOOKUP. Sebelum kita menentukan kita pakai lookup atau VLOOKUP, kita tentukan, kita lihat dulu datanya dia horizontal kah atau vertikal. Data horizontal seperti ini. Jadi judulnya, headline-nya si data itu, dia ada di kolom terus ke bawah. Ini judulnya ya. Nah, kalau datanya vertikal, judulnya itu ada di baris. Tapi ke kolom. Gitu ke sini. Oke, untuk lookup dan VLOOKUP ada yang mau ditanyakan dulu? Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Kayaknya ngantuk apa gimana ya? Udah ngerti semua belum? Ini masih dipahami. Oh iya, Masih dipahami. silakan. Langsung aja ya kalau ada yang mau ditanyain. Oke, kayaknya ini bentar harus ice breaking dulu nggak sih, Kak? Ya udah semuanya break dulu sebentar ya. Iya, boleh. Kita apa namanya? Peregangan dulu ya, peregangan stretching dulu semuanya, stretching dulu. Oke. Kalau udah, ini kita sebenarnya masih banyak ya waktunya, 30 menit lagi ya, Kak ya? Ya, banyak kita ya? waktunya 30 menit lagi. Kita lanjut ke sini. Pivot table. Nah, pivot table merupakan salah satu fitur Excel untuk meringkas, mengelompokkan, menganalisa, mengeksplor, serta menyajikan data. Penyajian data dengan pivot table relatif sangat cepat untuk dibuat dengan beberapa kali klik tanpa harus dipusingkan dengan berbagai macam rumus Excel. Pivot table sangat fleksibel dan dapat dengan cepat disesuaikan tergantung pada keinginan dalam menampilkan hasil. Contohnya pivot table ya, yang ada di samping kiri. Sebelumnya di sini ada yang udah pernah bikin pivot table? Belum, Kak. Ada yang Belum pernah? pernah. Pivot table. Nah, kalau tadi kita pakai CANIF, SUMIF, kita harus ngafal banget ya, aduh rumusnya kayak gimana. Terus datanya harus kita tulis satu-satu. Nah, kalau pakai pivot table itu, kita nggak harus pusing
kan if, sum if, rumusnya kayak gimana, nggak harus mesti. Tinggal pakai pivot aja. Ini saya benar dulu ya datanya. Cara menggunakan pivot table, kita pilih table mana kolom sama barisnya yang akan kita ubah jadi pivot table. Ini misalnya di sini ada nomor, tanggal, sampai ini ya, sampai reseller ini. Nah, pivot table itu nggak akan bisa dibuat kalau baris judul ada yang kosong gini. Dia nggak mau. Jadi harus ada judulnya. Gitu ya. Seringkali kok bisa di-pivotin ya, ternyata ada kolom yang headline-nya itu 0, bukan 0, tapi kosong. Ya, kalau 0 itu ada isinya, angka 0. Tapi kalau kosong, dia nggak ada isinya sama sekali, nggak ada apa-apanya. Nah, pivot table itu nggak mau kalau misalnya kosong gini. Kita coba ya. Di insert, menunya di insert. Nah, ini pivot table. Ini pilihannya ada select a table, range-nya yang mana? Range-nya tadi kan udah kita blok ya, sampai ke I8803 ya, sampai ke I8803. Terus kalau new worksheet, berarti dia bikin sheet baru. Kalau existing worksheet, berarti dia, kita bisa pilih nanti di mana. Kita bikin new dulu aja. Nah, dia nggak mau. The pivot table field name is not valid. Nah, nggak valid gitu. Katanya nggak ada namanya, nggak bisa gitu ya. Nih, dia with label columns. Jadi kolomnya harus ada labelnya. Harus selalu, nggak boleh nggak. Kalau nggak ada labels, dia nggak mau. Oke. Jadi ini harus ada labelsnya ya. Ini saya mau pivotin, nggak pakai ini karena ini nggak ada isinya. H sama I nggak ada isinya. Jadi saya mau pivotin dari A sampai G. A sampai G. Nih. Nah, saya pivot table, new, ininya new worksheet. Oke. Nah, dia mau kan sekarang, karena semua label kolomnya udah keisi. Ini semua udah ada namanya. Oke. Pivot table nanti munculnya gini ya, ada tabelnya, ada ininya nih, areanya, ada fields-nya. Ini kita mau milih mau yang masukin yang mana aja. Saya misal masukin customer. Nah, ini muncul semua customer. Kemudian pengen tahu omset setiap customer. Saya masukin di value. Diklik, terus ditarik, gitu ya. Tapi dia kan, saya nggak mau kan, saya pengennya sum, karena saya pengen tahu isinya. Kita klik 2 kali di sini, atau di sini, di fill, klik yang panah ke bawah ini, kemudian value fill setting. Jadi terserah, mungkin itu lebih mudah yang mana ya, bisa pakai yang di sini, atau di sini klik 2 kali. Kalau saya biasanya klik 2 kali di sini. 2 kali, terus saya pilih sum. Oke, saya pilih sum. Nanti dia langsung, oh ini sum-nya segini. Oh, tapi formatnya nggak mau kayak gini. Formatnya pengen yang ada komanya. Klik lagi 2 kali. Terus ada number, format. Nah, saya pengennya formatnya ini. Simbolnya nggak mau pakai simbol, pengennya yang biasa aja. Nah, formatnya berubah. Gitu. Ini kok ada titik 2 angka di belakang koma, bisa diganti lagi. Ininya decimal place-nya kita nolin. Nah, kayak gitu. Terus misalnya saya pengen tahu per tanggal. Jadi tanggal 1, C001 itu berapa? Saya tinggal tarik aja tanggal yang ini ke bawah.
ke rows. Nah, dia langsung muncul per tanggal. Muncul. Kalau saya pengennya Kak, si customer-nya nggak muncul semua, pengen yang saya pilih aja. Oke, berarti customer-nya kita tarik ke atas, ke filters. Nah, ini customer-nya, cuman yang kita pengen aja. Misalnya channel 35. Nah, channel 35 semua ini yang keluar. Gitu. Oke. Terus saya pengen tahu week-nya Kak. Week 1 berapa, week 2 berapa. Oke, saya mau tariknya nggak mau di sini. Saya pengen tarik di column. Nah, ketahuan. Ini week 1, ini week 2. Gitu. Jadi kita nggak usah mikirin pusing lagi rumusnya apa. Nah, udah ada di pivot gitu ya. Udah diringkas sama pivot. Pengennya all. Nah, ketahuan ya. Di tanggal 1 berapa, di week 1, ini week 2 berapa. Ini total, grand totalnya. Terus, saya pengennya customer-nya lagi Kak, balik lagi ke rows ya. Tapi si tanggalnya itu nggak mau di bawah customer. Pengennya di samping customer. Oke, saya pakai desain, kemudian report layout, kemudian show in tabular form. Nah, tanggalnya pindah kan ke samping. Asalnya kan gini ya, tanggalnya ada di bawah, ketika pakai show in tabular form, pindah ke samping. Nah, tapi si customer ini pengen keisi semua. Kita pakai repeat all item labels. Keisi semua. Nah, ini ada subtotal di bawahnya. Ada subtotal, ini ada grand total. Oke, coba kita pakai yang grand total ini of rows and column. Nah, nggak ada grand totalnya, hilang semua. Kalau ini subtotal ya. Ini hilang semua. Oke. Kemudian tabelnya nggak mau warna biru gini, pengennya warna kuning misalnya gitu ya. Kita pakai desain ini, kita pilih warna, ada hijau, ada abu, orange, gitu. Pengen yang kuning misalnya. Kemudian ini di desain ya. Ini di pivot table tools-nya itu ada analyze, ada desain. Kalau yang di analisa ini juga banyak juga fungsinya. Kita pengen pakai pivot chart. Nah, ada yang diagramnya, bisa klik. Nanti dia langsung ada rekomendasinya yang mana yang muncul. Diagramnya mau dipakai yang mana, chartnya mau yang mana. Kemudian ada juga slicer. Kalau slicer ini, mana yang mau dijadiin, misalnya customer. Nomornya saya jadiin slicer. Oke. Nah, ada di sini. Dia muncul slicer. Saya cuma pengen channel 05, saya klik channel 05. Oke, tinggal, nggak usah saya filter di sini. Udah ada slicernya. Saya mau channel 35. Saya mau channel 48, channel 6. Bisa di custom juga. Kayak bisa di custom juga. Itu, ini ada filternya. Gitu. Terus mau apa lagi ya pakai sama pivot? Oh iya, ini datanya salah, hanya kurang lengkap deh. Tadi datanya ada yang kurang. Nah, kalau misalnya datanya mau berubah, mau teman-teman ubah, itu bisa di change data search. Ini sumbernya diganti. Nah, ini bisa pakai shift ya, pakai shift. Shift panah bawah atau panah atas. Ini bisa diganti. Jangan lupa pakai shift, karena kalau nggak pakai shift, langsung panah atas, panah bawah, jadi jadinya, kepilihnya tuh cuman si selnya doang, labelnya, gitu. Kemudian ada lagi refresh. Kalau refresh itu, misalnya di all data ini, oh ini harusnya itu, saya mau pilih dulu ya, C00, yang paling dekat di sini berapa? C039. Saya pilih di sini C039.
C039. Oke. C039. Tanggal 1 ini dia 2570 100 ya. Ini. 2570 100. Ternyata salah, harusnya itu yang ini, yang all data ini ya, yang all data, yang data asalnya, ini tuh harusnya itu 175 misalnya gitu. Atau 1 juta ya. Nah, 1.700.000. Di sini nggak berubah kan datanya? Masih tetap 2570. Kalau kita refresh, nah baru berubah datanya. Kalau tadi asalnya 2570, ketika kita ganti all data di sini jadi segini, asalnya dia 985.700, totalnya 2570, ketika diringkas oleh pivot, kita ganti jadi 1.700.000. Di sini nggak langsung keganti, tapi harus kita refresh dulu. Refresh. Jadi 2585.100. Nah, tetap harus hati-hati juga ketika menggunakan pivot, karena khawatir ada perubahan data, kemudian kita refresh, itu berubah di pivotnya gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyain dulu tentang pivot atau dan lainnya? Iya, ada yang mau ditanyain. Atau enggak mungkin pivot boleh deh share screen Teh Ane, yang orang yang lainnya coba ngerjain. Nanti Teh Ane yang bimbing. Coba yang lain boleh di share screen pengerjaan pivotnya biar lebih lancar, Teh Ane. Boleh. Jadi aku stop share dulu ya. Ya. Oke. Coba siapa nih? Semuanya kayaknya langsung tiba-tiba diem. Coba siapa ya? Fitria Nurjanah deh coba. Coba latihan nggak apa-apa. Biar makin lancar juga ngerjain pivot. Ya, seperti apa. Mumpung kita masih di kelas ya, masih on kelas ya. Kalau misalnya udah nggak di kelas nih, udah nggak boleh nanya-nanya lagi nih. Ya, kalau udah ngerjain udah boleh nanya. Kan nanti ada exam-nya ya di akhir untuk nilai dari sertifikatnya seperti apa. Jadi coba Fitria gimana? Atau Gaya yang coba yang on cam deh, siapa ya ini yang enggak on cam? Dimas, Kak, saya mau Dimas. nanya, Kak. Oh, boleh. Oh iya. Silakan. Aduh. Kan itu ya, Kak, saya tadi udah masukin yang customer. Bentar ya, Kak. Tapi malah, ini maaf ya, Kak, saya nggak bisa share screen. Oh, iya. Iya. Coba saya itu aja, Kak. Ini gimana ya cara balikin kamera gimana ya? Kameranya coba ke belakang. Oh iya. Yang belakang ya gitu. Ini kelihatan nggak, Kak? Malah jadi di bawahnya customer gitu, Kak. Saya mau masukin tanggal, terus malah formatnya jadi tahun gitu. Kelihatan sebenarnya. Oke. Itu yang apa ya? Nih, jadi awalnya kan masukin yang customer ya. Terus waktu saya mau nambahin yang ini. Coba saya lihat fieldnya. Nah, itu saya coba lihat dulu. Ini malah waktu masukin tanggal tuh langsung ada year sama quarternya gitu, Kak. Ini tapi tanggal ya? Ini tanggal ya di bawahnya ya? Iya, di bawahnya tanggal. Sampingnya apa nih? Yang value-nya apa? Value-nya sum of debit. Kalau atasnya, kolomnya? Yang aging. Kolomnya yang aging.
bawahnya. Berarti itu customer dulu baru date atau date dulu baru customer? Customer dulu tadi yang mau masukin. Abisnya waktu dimasukin date-nya malah ikut di bawahnya customer gitu Kak. Gini. Diklik ada quarter sama kayak gini. Coba di tanggal itu klik kanan yang saya share screen lagi ya. Oh iya Kak. Tunggu. Gini ya tadi munculnya ya. Nah, munculnya bukan tanggal gitu, Kak. Tapi malah tahun. Waktu saya masukin tanggal ke rows-nya itu, ke field-nya, jadi otomatis ada year sama quarter-nya. Oke. Coba diklik yang ini kanan ini. Terus field setting. Ininya udah otomatis. Udah, Kak. Number formatnya date. Udah, Kak. Udah date ininya, type-nya. Kelihatan nggak, Kak? Oke, date ya udah ya. Coba yang 14 Maret 2012, yang March, yang bawahnya, yang diklik. Nah, itu coba kelihatan ya. Nah, ini ya. Oke. Oke, Kak. Oke, coba di oke. Berubah nggak? Masih tetap ya? Soalnya kalau di saya berubah. Oh, gitu. Apa saya yang di... Oke. Nggak apa-apa. Jadi, ini format laptopnya, datanya, format laptopnya, dia tanggalnya tanggal apa? Tanggalnya, kalau tadi di data ini tuh kayak gini, Kak. Nggak dipisahinnya sama garis. Kalau di kakak tadi di garis ya. Ini pakai yang garis miring. Oke, jadi format tanggal yang ada di Excel sama yang ada di laptop itu kalau bisa sama ya. Yang ada di Excel, yang ada di laptop itu sama nggak? Yang di laptop maksudnya yang di... Yang di laptopnya kakak tuh yang kalau misalnya kita ke tab bar tuh tab yang di bawah. Tab bar. Yang di bawah yang apa tuh? Ada tanggal kan? Nah, tanggalannya formatnya sama nggak gitu sama si tanggal yang di Excel? Karena ini harus sama. Khawatirnya karena beda format dengan laptop, jadi beda format juga ke sini. Kalau di teman-teman yang lain gimana? Berubah nggak? Yang lain kan coba juga nih. Gimana kalau yang lain? Ya barangkali di yang lain juga ada kendala yang sama atau gimana kendala yang atau lain. Berhasil seperti ini Ya, atau misalnya ada kendala di yang lain yang udah coba. Di yang lain sama kayak Kak Ane, apa ada yang beda? Coba dicoba dulu. Udah dicoba? Ini semuanya udah selesai. Mungkin yang pivot apa udah sesuai sama yang Kak Ane, apa ada kesulitan? Bentar, Kak, ini Excel-nya belum bisa kebuka. Oke. Coba yang lain dicoba dulu. Terus nanti share hasilnya itu jadi tahun atau bisa jadi tanggal kayak gini.
Mungkin Fitria Nurjana bisa share screen atau gimana? Takutnya ada kendala. Mumpung masih ada Kak Anenya di sini. Atau mungkin yang lainnya masih ada kendala. Ya, oke. Ada Danela, Ratipah, Kak Danela, Ya. Kak Ratipah, ada Kak Muhammad nih. Terus ada Kak Lita, Kak Anissa, Kak Anjani, ada Kak siapa ini? Kak Ada Kak Danela Saidah, mungkin boleh share screen. mungkin yang udah, atau misalnya mau diulang. Ya, untuk kalau di misalnya berikutnya. atau mungkin tadi kecepatan atau gimana. Ya, Iya Kak, kalau ulang aja boleh nggak Kak? boleh. Yang pivot berarti ya. Iya Kak. Mau materi. Oke, saya ulang ya. Jadi pivot itu tadi yang pertama dia nggak mau kalau label kolomnya itu 0. Ya, nggak mau dia. Jadi kalau label kolomnya harus ada semua. Jadi saya pilih dari A7 sampai G8803. Saya insert, pivot. Tabelnya udah yang ini ya, udah saya blok. Terus new worksheet. Oke, nah dia bikin sheet baru. Terus saya mau masukin customer. Saya pengen tahu customer. Nah, kemudian debitnya berapa. Misalnya kreditnya berapa. Oke. Nah, kalau kan itu kan hanya menghitung jumlah selnya ya. Saya pengen tahu totalnya. Jadi saya mau ganti pakai sum. Saya klik 2 kali di B3, itu di judulnya, di judul si debit atau kredit ini. Saya klik 2 kali. Kemudian ada value field setting muncul seperti ini. Kemudian saya pilih sum. Nah, sekaligus saya juga pengen number formatnya. Terus accounting. Terus ininya nggak mau pakai simbol. Di bawah komanya saya nggak mau pakai. Oke. Jadi berubah. Yang kreditnya juga sama, saya yang pakai sum. Nah, oke. Ya, sorry. Saya mau ganti formatnya. Itu sebenarnya formatnya bisa diganti langsung di sini. Ini bisa, nggak apa-apa langsung di sini. Tapi nanti ketika kita masukin kolom lagi, dia nanti berubah lagi. Jadi mending langsung diganti di pivotnya aja. Klik 2 kali. Number format. Accounting. Ininya non. Ininya 2 angka di belakang komanya gak mau, pengennya 0 aja. Oke. Muncul seperti ini ya. Sum of debit, sum of credit. Nah, saya nggak mau judulnya pengen nggak mau ada sum of gitu ya. Pengen diganti bisa juga. Ini dihapus aja sum of-nya. Tapi spasi di depan debit jangan dihapus. Nah, ini bisa diganti. Gitu. Kemudian saya pengen tahu pertanggalnya berapa si customer-nya. Tanggalnya saya klik ke rows, simpan di bawah customer. Nah, kalau saya juga pengen tahu week-nya itu berapa. Saya simpan week-nya di atas value. Oke. Kreditnya saya nggak butuh, saya keluarin dulu. Ini ada week 1, week 2. Itu ya. Saya pengen ganti desainnya misalnya jadi warna orange. Terus saya pengen ada insert slicer, ini tadi di sini. Kalau desain ini dia tentang visualisasi aja ya.
Ini bisa diubah-ubah. Itu bisa diubah-ubah. Dia tentang visualisasi aja. Kemudian kalau yang ini tuh tentang data. Kalau analisa ini, analyze ini dia tentang semua datanya. Mau pakai slicer kah atau mau pakai chart? Nah, atau bisa di change data search buat perubahan data. Kemudian bisa juga refresh data kalau misalnya memang ada perubahan data. Itu dia nggak langsung ganti, tapi harus di refresh dulu. Gitu. Coba yang lain gimana? Bisa kayak gini, sampai kayak gini? Sama gitu kayak gini? Atau misalnya ada kendala? Atau udah oke? Udah bisa? Coba yang lain gimana? Udah jelas atau mungkin udah sama persis dengan Kak Ane? Ada Kak Nurul, Kak Asma, Kak Erna, Kak Dwi ya. Terus Kak Fitria, Kak Ilva, Kak Danela, ada Kak Ratipa, ada Kak Muhammad, ada Kak Lita, ada Kak ini rekan belajar, Kak Anissa Rizky, Kak Anjani, Kak Bartina, Kak RB1, Kak Saidah. Mungkin bisa sharing juga. Sama atau enggak si pivotnya. Karena mungkin waktunya juga sebentar lagi ya, 7 menit lagi. Kalau misalnya memang mungkin udah jelas, mungkin semuanya bisa on cam dulu. Karena kan udah ngajar dan kita mau perpisahan juga. Nanti mungkin di akhir udah berpisah lagi juga. Nanti mungkin di akhir dari rekan skill akan ada exam-nya. Kalian mau yang mudah apa yang sulit? Udah nggak bisa tanya-tanya lagi sebenarnya kalau misalnya udah exam nanti buat sertifikat, soalnya itu menentukan nilainya. Ya bisa on cam dulu semuanya. Mungkin karena kalau misalnya udah jelas semuanya udah jelas, apa masih ada yang ingin ditanyakan? Karena waktu kan sebentar lagi ya sampai jam 12. Sudah cukup jelas. Sudah cukup jelas. Alhamdulillah. Tinggal diaplikasikan berarti. Tinggal diaplikasikan. Tinggal diaplikasikan berarti udah siap mengerjakan exam ya. Iya, siap. Ya udah. Kalau gitu mungkin Teane kita ada kesan-pesannya dulu terakhir. Stop share ya. Ya, stop sharing aja. Oke. Ya. Yuk dimulai dari siapa ini? Dari Asma. Coba Asma kesan-pesannya selama kelas pelatihan Excel ini. Ya sebenarnya mau makasih banyak ya ke Kak Ane udah ngajarin kita dari yang dari fitur-fitur yang ada di home. Sebenarnya kita nggak pernah pakai gitu, kayak data bars, conditional formatting itu ada di home gitu, tapi saya nggak tahu sampai yang sulit kayak tadi bikin rumus bertingkat, sama ini pivot table saya juga baru pertama kali belajar. Ya, makasih Kak Ane, sangat membantu. Kemudian yang lainnya boleh Fitria Nuzana, silakan. Di-unmute dulu Kak Fitria. Kak Fitria di-unmute dulu, nggak kedengeran. Oh iya. Terima kasih sebelumnya atas segala ilmunya. Benar-benar kayak baru nemu hal baru gitu. Biasanya kalau Excel ya taunya cuman gitu-gitu aja, ternyata banyak hal. Sama cuman kayak maaf aja gitu karena masalah jaringan, jadi kadang suka ketinggalan kah atau misalnya di tengah-tengah tiba-tiba keputus, jadi lumayan sulit juga gitu. Kayak gitu aja sih, terima kasih aja. Nanti mungkin bisa diulang lagi kan nanti kita sharing YouTube-nya ya, di YouTube videonya. Jadi bisa dipelajari lagi. Dan Syadia silakan. Terima kasih banyak buat Kak Ane.
Jadi, banyak yang baru tahu, sangat bermanfaat sekali. Terima kasih. Boleh, Erna? Ya, makasih banyak Teh Ane, udah ya sharing gitu, banyak banget gitu yang bakal kepake banget sama kerjaan sehari-hari. Makasih juga rekan skill, bermanfaat banget. Sama. Sama-sama. Boleh Dimas, Muhammad Dimas? Di-unmute dulu, Kak Dimas. Kak Dimas nggak kedengeran, di-unmute dulu, boleh di-unmute. Oh, speakernya masih error ya? Oh iya. Saya lupa. Ya udah, mungkin bisa chat aja kali ya Dimas ya. Untuk Lita silakan. Makasih banyak buat Kak Ana atas sharing ilmunya. Sangat berguna sekali buat diaplikasikan nanti. Ya. Boleh untuk Ratipah silakan. Semuanya on cam ya. Terima kasih banyak untuk Kak Ana untuk ilmunya. Sebelumnya memang pernah belajar mengenai prinsip yang gitu karena jarang dipakai jadinya lupa lagi. Dan sekarang jadi diingatkan kembali. Makasih juga untuk rekan skill atas kesempatan belajarnya. Ya, sama-sama. Bartina, boleh? Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada tim rekan skill, terutama kepada Kak Ana yang udah menyampaikan materinya. Menurut saya sudah cukup jelas dalam menyampaikan materinya, mudah dipahami, dan sehingga saya sekarang bisa lebih mengerti mengenai banyak fungsi-fungsi di Excel. Sekali lagi, terima kasih. Sama-sama, boleh Anjani Widianingrum. Ya, sebelumnya terima kasih untuk rekan skill sama Kak Ana yang udah ngasih materi ini dan pelatihan ini. Yang awalnya ngelihat Excel, oh iya gini doang, ternyata kalau nggak dipelajarin lagi nggak bisa gitu. Jadi saya mau terima kasih sama Kak Ana yang penjelasan yang diberikan juga mudah dipahami dan jadi enak gitu belajar. Terima kasih. Danela Rahmatika, silakan. Oh iya, kemarin speakernya masih error ya. Boleh di chat aja nanti ya. Nurul. Kayak masih banyak gitu yang belum saya tahu dari sini, kayak mulai paham cell reference. Biasanya kalau itu cuman dikasih tahu aja, nggak dijelasin gitu ini buat apanya gitu. Terus makasih buat teman-teman kakak-kakak juga yang udah baik hati ngasih tahu ilmu. Ya. Ini dari Dimas Amrullah, katanya intinya buat Kane, makasih banyak dari yang dasar sampai yang mulai rumit. Mungkin tinggal aplikasinya aja perlu diulang-ulang lagi. Buat rekan skill, makasih udah memberi kesempatan bisa belajar bareng Kane dan lainnya. Ya, sama-sama, semoga ilmunya bermanfaat. Ada yang belum ini, Karina Murti, belum ya? Oh iya Kak, ya belum. Ya. Aku mau nyampein makasih buat Kak Ana, rekan belajar. Hari ini ilmunya bermanfaat banget, yang tadinya aku kayak lupa-lupa sama nggak ngerti sama sekali, ini kayak tahu. Makasih ya buat ilmunya. Sama-sama. Ya. Oh iya Kak, aku juga pengen nyampein juga, boleh nggak? Boleh. Justru ada buat kakak juga. Yang pertama, jangan lupa IG story terus tag rekan skill. Iya betul. Terus tag juga Kak Ane sebagai pemateri. Kalau aku sih nggak usah di tag, nggak apa-apa, rekan skill aja gitu. Iya. Oke. Terus yang kedua, semoga ilmunya bisa benar-benar bermanfaat buat
teman-teman semua ya, diaplikasiin baik di tempat kerja atau di sekolahnya. Karena itu juga jadi amal jariah buat aku gitu. Senang banget kalau misalnya diaplikasiin sama teman-teman. Ya paling gitu aja. Semangat untuk belajar. Ya. Mungkin ada yang belum, Kak? Ya, ada yang belum atau udah semua? Yang belum boleh langsung aja. Anissa Rizky Ananda belum atau udah ya? Belum, Kak. Ya, boleh. Pesan-pesannya mau ngucapin terima kasih terlebih dahulu kepada rekan skill dan rekan belajar yang sudah mengadakan pelatihan kelas Excel ini, bermanfaat banget. Terus terima kasih juga buat Kak Ana yang udah ngajarin Excel, jadi banyak tahu tentang Excel, jadi mengerti setiap fungsi-fungsi yang ada di Excel. Semoga kedepannya rekan skill dan rekan belajar semakin sering adain pelatihan. Ya, teman-teman boleh on cam ya. Kita mau ada sesi foto dulu, mungkin 1 menit on cam. Siap-siap ada sesi foto. Nanti soalnya mau diupload juga ke IG-nya rekan skill. Aduh, harus pose yang bagus dong berarti ya. Ya, silakan. Aba-aba ya, Kak. Ya, boleh. Saya hitung dari 5 ya. Udah siap belum semua? Oke. Udah ya semua? 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Dah. Ya, makasih banyak semuanya. Makasih juga buat Kak Ane. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Ya, sama-sama. Ya. Semuanya. Makasih ya rekan skill, makasih Kana. Ya, Terus sampai ikutin jumpa. rekan skill ya. Terus ikutin rekan skill ya. Terus ikutin rekan skill. Makasih, Masih banyak Kak. nanti pelatihan-pelatihan yang lain. Yuk, dadah semuanya. Oke, Kak. Makasih, Kak. Ya.